سبيل الدموع سبيل مريح. Bismillahirrahmanirrahim. Ada fenomena yang sangat luar biasa di kalangan umat Islam, terutama di kalangan laki-laki yang notabene sudah mapan secara finansial dan juga secara umur juga sudah matang. Namun ternyata laki-laki ini sulit untuk menikah. Dan ini kira-kira apa solusinya? Banyak hal yang biasanya itu melatar belakangi kenapa dia belum menikah. Di antara yang paling muncul, yang paling sering ada dalam alasan mereka adalah dua paling tidak. Yang pertama adalah belum ada yang menarik hatinya untuk dicintai. Kemudian yang kedua, ada ketakutan kalau kemudian akhlaknya kurang bagus, sehingga akan merusak dirinya, merusak hartanya, dan juga merusak keluarganya. Dua ketakutan ini, kaum muslimin rahimakumullah, barangkali perlu saya memberikan sebuah jawaban atau sebuah solusi. Paling tidak semoga ini bermanfaat bagi yang mau mendengarkannya. Siapapun Anda yang memiliki masalah ini, yaitu masalah telat nikah, maka baiknya yang pertama adalah meminta kepada Allah agar diberi jodoh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau usia Anda sudah 27 tahun ke atas, kalau Anda sudah usia 30 tahun ke atas, apalagi sudah sampai 40 tahun ke atas, maka menurut saya Anda sudah tidak boleh lagi memilih calon istri. Lebih baik Anda gunakan kekuatan yang selalu hadir dalam diri Anda, yang selalu ada dalam diri Anda, dan terus mendampingi Anda setiap saat, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang memilihkan jodoh untuk Anda. Mintalah kepada Allah dengan permintaan yang sangat eksklusif, yaitu, ya Allah, saya minta jodoh darimu yang engkau suka. Karena buktinya jodoh yang dia suka, ya, yang orang ini suka, ternyata sudah sulit sekali untuk didapatkan. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa apapun yang kita suka belum tentu cocok. Apapun yang kita suka belum tentu besok atau lusa kita menyukainya dan kita bisa mencintainya sampai akhir hayat. Karena kenyataannya yang memberikan cinta, yang memberikan kasih sayang, yang menanamkan cinta dan menanamkan kasih sayang kepada diri kita untuk orang lain itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saran saya, mulailah saat ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi jodoh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, berserah diri kepada Allah untuk menerima jodoh paling mungkin walau secara lahir kurang suka. Nah, ini sudah mulai ada pergeseran dari keinginan diri sendiri kepada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata setelah saya meminta dikasihnya seperti ini. Bisa jadi jodohnya itu atau laki-laki itu atau perempuan itu lebih kurang baik di mata dia dibanding jodoh sebelumnya. Akan tapi karena yang hadir, yang selalu ada dan paling mungkin adalah dia, maka sudah. Saya sampaikan kepada saudara yang telat nikah ini, maka nikahi dia. Karena itulah jodoh terbaik yang Allah berikan, sebagaimana permintaan yang pertama. Dan ini jangan ditolak, karena Anda bisa jadi nanti akan lebih telat lagi untuk menikah. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, ketika Anda sudah melakukan dua hal ini, maka tawakal kepada Allah agar Allah menanamkan rasa cinta kepada hatinya untuk istrinya atau untuk suaminya. Jadi kalau nanti sudah menikah, kalau nanti sudah kemudian akad nikah, sudah walimah dan lain sebagainya, maka ingat, di hari pertama itu Anda melihat, memegang, memperhatikan istri Anda atau suami Anda, maka segera tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah,
aku tawakal kepada Engkau, aku serahkan urusanku kepada Engkau, agar Engkau memberikan atau menanamkan rasa cinta kepada saya, gitu, kepada saya untuk istri saya atau untuk suami saya. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak bisa memiliki cinta dari diri kita sendiri. Allah paling mudah untuk memberikan kebencian kepada seseorang atau juga kecintaan kepada seseorang. Kalau kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mudah sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta itu kepada jodoh kita. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, orang seperti begini biasanya yang paling enak itu adalah apa? Kalau ada yang meminta. Misalnya ada seorang laki-laki usianya sudah 40 tahun, ada seorang gadis yang mungkin usianya 3 tahun, 2 tahun atau di bawah dia, atau seorang janda yang di atas dia, kemudian meminta agar dinikahi oleh dia, maka sebaiknya segera menikah. Kenapa? Karena itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ternyata ada yang merasa kurang dan lain sebagainya, maka ingat, yakinlah bahwa yang memberi cinta adalah Allah Subhanahu wa taala, dan biarkan Allah menanamkan cinta itu kepada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, meminta kepada Allah agar menampakkan kebaikan istri atau suami di matanya dan menutup keburukan istri atau suami dari dirinya. Ini penting. Aslinya ini bukan hanya kepada orang yang telat menikah, tapi yang sudah menikah juga sangat penting. Yaitu apa? Sebaik-baik orang, sebaik-baik suami, doa yang terbaik untuk dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Bagaimana dia berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah agar apa? Allah memberikan pandangan mata baik kepada pasangannya. Jika Allah sudah memberikan ini, maka Masya Allah, sekalipun keburukan istrimu jauh lebih banyak dibanding kemudian kebaikannya, tetapi jika Allah kemudian menampakkan di mata Anda kebaikan istri Anda atau kebaikan suami Anda, maka insya Allah seluruhnya menjadi baik. Tetapi jika kemudian Allah menampakkan keburukan istri Anda atau suami Anda, sekalipun suami Anda itu sangat baik dan kebaikannya sangat banyak luar biasa, maka ingat, ini merupakan bencana bagi orang yang memiliki cinta. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada yang memberikan cinta, tidak ada yang kemudian menanamkan kebencian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka jadilah manusia yang betul-betul memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi, yang akhirnya kemudian menjadikan kita bisa saling mencintai kepada sesama makhluk, terutama kepada istri kita atau suami kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. سبيل الدموع سبيل مريح